Enggak, Ayu Ting Ting nanti di tahun depan 2025 ketemu kok. Oh ya? Jodohnya laki-laki. Jodohnya nih tapi? Iya. Saya akan membuka ramalan untuk Ayu Ting Ting seperti apa kehidupan asmara, karir, dan kehidupan keluarga. Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting dalam beberapa minggu terakhir telah menggemparkan netizen dan warga Indonesia. Pasalnya Ayu memutuskan hubungannya dengan Letu Fardana atau sering disebut Ayu Ting Ting Mas Dana. Kegagalan hubungan Ayu Ting Ting ini tidak cuma sekali. Sebelumnya Ayu Ting Ting sempat batal menikah dengan Aditya Yusman. Bahkan konon saat itu Ayu meminta mahar 5 miliar. Di tengah gosip yang tersebar tentang kandasnya hubungan Ayu Ting Ting, Hardiansyah Gumai alias Hart Gumai sempat beramal jodoh Ayu Ting Ting yang akan datang di tahun depan, tahun 2025. Mau tahu ciri-cirinya? Jangan lupa subscribe dulu channel Intip Seleb ini. Di salah satu televisi, Hart Gumai meramal jodoh Ayu Ting Ting di masa depan, tepatnya tahun 2025. Hart Gumai mengungkapkan kalau Ayu akan bertemu dengan seseorang yang bukan dari dunia selebritis dan militer. Laki-laki tersebut berbadan besar tinggi, beralis tebal, dan sedikit berisi. Dan yang paling membuat netizen, laki-laki tersebut berasal dari kalangan pengusaha. Enggak, Ayu Ting Ting nanti di tahun depan 2025 ketemu kok. Oh ya? Jodohnya laki-laki. Jodohnya nih tapi? Iya. Ini dia pengusaha sama dia bergelut di dunia pemerintahan politik. Mengetahui ramalan netizen itu, banyak komentar netizen yang antusias. Hart Gumai juga memberi nasihat untuk Ayu Ting Ting tentang nasibnya di masa depan. Sebenarnya gini, kalau Ayu Ting Ting ini buat ya kuliah dari awal itu ya Allah kita waktu mengawal 5 tahun masih jalannya bahwa Allah sayang sama Ayu, jadi Ayu menjadikan yang terbaik. Bukan berarti beliau tidak baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Maka berprosesnya dia Ayu sabar, harus menerima. Nanti kedepannya nanti ketemu lagi banyak kita punya banyak positif macam-macam berkembang seperti lagi. Ayu harus benar-benar menurutku dari dirinya ya, dirinya itu pertama untuk gimana caranya dia bisa untuk mengontrol diri, ya, menerima keadaan pasangan, antara perbedaan terutama kekurangan di materi perekonomian. Kegagalan Ayu Ting Ting ini sempat membuat Ayu Ting Ting trauma. Di tahun 2023, Hart Gumai juga sempat membeberkan fakta bahwa kegagalan Ayu Ting Ting ini karena ada sebuah faktor yang menghalangi, yaitu ayah Ojak. Saya akan membuka ramalan untuk Ayu Ting Ting seperti apa kehidupan asmara, karir, dan kehidupan keluarga. Oke. Metode kali ini saya akan kembali lagi di metode seperti sebelumnya. Untuk sosok Ayu Ting Ting saya akan membuka di 3 kartu pertama. Untuk kehidupan Ayu Ting Ting. Oke. Di 3 kartu pertama ini saya melihat ada kartu The Emperor. Ya. The Emperor ini adalah sosok laki-laki yang berkuasa di dalam sebuah kerajaan. Istilahnya seperti itu. Nah, dalam rumah Ayu Ting Ting ini ada sosok ayah rojak yang selalu mengikuti kehidupan Ayu Ting Ting kemanapun. Ya memang, itu memang ayah kandung dari Ayu Ting Ting dan wajar. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, ya kehidupan Ayu Ting Ting dari dia pertama kali muncul dengan lagunya Alamat Palsu sampai detik ini dengan anaknya Bilqis yang sudah cukup besar, ya. Namun ayah rojak selalu mendampingi Ayu Ting Ting dimanapun berada. Ya. Dan satu lagi di kartu kedua di sini ada kartu The Hierophant. Ya. Sosok ini seperti permaisuri, ya, yang ada di sebuah istana, ya. Rumah Ayu Ting Ting, dan ini adalah Umi Kalsum. Ya.
ibu dari Ayu Ting Ting. Ya. Kedua kartu tersebut ya muncul bersamaan untuk kehidupan asmara Ayu Ting Ting. Ada ayah dan ada umi atau ibu. Ya. Apa yang saya lihat di sini? Yang saya lihat di sini adalah di kartu ketiga. Di kartu ketiga di sini ada kartu The Lovers. Seperti yang para netizen lihat ya, saya mengacak kartunya dan kita melihat sisi asmara kehidupan ke depan Ayu Ting Ting. Ada kartu cinta di sini, lalu ada kedua orang tua. Kehidupan asmara percintaan Ayu Ting Ting selalu dicampuri, selalu diikuti oleh kedua orang tuanya. Pertama, sisi positifnya di sini pastinya setiap orang tua menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Ayu Ting Ting ya. Tetapi terkadang seharusnya orang tua juga tidak boleh ikut terlalu dalam untuk kehidupan pribadi, untuk jodoh seorang anak. Biarkan anak tersebut memilih sendiri, memutuskan, lalu kembali lagi ke orang tua untuk meminta restu. Tetapi setiap orang tua mempunyai cara berbeda-beda dalam mendidik dan mendekati anak. Yang satu ini cara orang tua Ayu Ting Ting untuk mendidik, menjaga Ayu Ting Ting sampai dia mendapatkan jodohnya yang kedua kali ya, atau pernikahannya nanti yang kedua kali ya. Oke, dari 3 kartu tersebut saya melihat untuk jodoh Ayu Ting Ting asmaranya ini berperan besar dari kedua orang tuanya ya. Jadi laki-laki manapun itu ya, siapapun dia ya, yang ingin mendapatkan hati dari seorang Ayu Ting Ting harus lebih dulu mendapatkan hati orang tuanya. Ya. Pasti akan ada para netizen yang bilang tentu pasti di mana-mana kalau laki-laki perempuan menikah ya mereka berjodoh lalu ingin melangsungkan pernikahan pastinya mendekati orang tuanya seperti bapaknya, ibunya ya lebih dekat ya atau memberikan sesuatu seperti itu. Dan itu lumrah. Tetapi ingat, ada juga di luar sana orang yang tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, ini menjadi reminder untuk laki-laki di luar sana. Mungkin yang bercandaan tadi, yang katanya ini bercanda dan lain-lain, Ivan Gunawan dan laki-laki yang lainnya ini menjadi catatan penting bahwa dekati dulu orang tuanya, Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Baru dekati anaknya, Ayu Ting Ting. Ya. Nah, di sini juga saya melihat dari mata batin saya melihat kembali lagi flashback tentang pernikahan Ayu Ting Ting yang sudah diatur, ya, catering yang sudah dipesan, ya, pakaian pengantin yang sudah diukur, ya, sebelumnya dengan sosok Adit Jayusman, sosok laki-laki tampan, seorang pengusaha dan karyawan swasta, namun gagal. Di sini saya melihat ada peran orang tuanya. Ya. Tetapi isu belakangan, ya kemarin-kemarin mengatakan bahwa banyak yang beredar ini tentang Ayu Ting Ting yang memberikan mahar yang cukup besar, sampai miliaran rupiah, sehingga Adit Jayusman tidak menyanggupi hal tersebut. Namun di sini yang saya lihat, ya selain hal tersebut, ya saya tidak membenarkan atau tidak menyalahkan hal tersebut, tetapi saya lihat di sini antara Ayu Ting Ting dan jodohnya yang sebelumnya yang gagal menikah Adit Jayusman ini ada orang tuanya yang ikut campur sehingga hal tersebut gagal. Pertama bisa jadi Adit Jayusman melakukan sebuah kesalahan fatal ya terhadap kedua orang tuanya ya. Banyak hal kalau kita harus membahas kesalahan-kesalahan fatal seperti apa ketika calon besan atau calon mertua memilih untuk gagal menikah atau tidak merestui. Selain meramal kegagalan Ayu Ting Ting yang selalu kandas dalam hubungan, Heart Gumai juga menyampaikan ramalan terhadap karir Ayu Ting Ting di masa depan. Dalam ramalannya, Heart Gumai mengungkapkan kalau karir Ayu Ting Ting akan semakin menanjak. Namun, Ayu Ting Ting akan terbebani dengan segala tuntutan untuk mengumpulkan uang semakin banyak. Untuk asmara Ayu Ting Ting kali ini dengan Ivan Gunawan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya,
Mungkin nanti para netizen boleh percaya atau tidak percaya, ya saya kembali lagi kan ke kalian semua. Ya. Sekarang kita melihat seperti apa karir seorang Ayu Ting Ting, ya, dan kehidupan keluarganya. Apa yang akan terlihat dari saya di ramalan kartu tarot, ya. Saya akan membuka 3 kartu berikutnya. Oke. Di sini saya melihat untuk karir, ya, dan kehidupan keluarga Ayu Ting Ting. Di 3 kartu berikutnya ini sempat membuat saya tercengang di awal karena semuanya keluar kartu Pentacle, yang artinya ini berhubungan dengan uang. Ya, semuanya berhubungan dengan uang. Tetapi bukan berarti kabar bahagia. Ya, ada juga yang saya lihat di sini kabar kurang baik. Ya. Di kartu keempat di sini ada Four of Pentacle. Ya. Di sini saya melihat karir Ayu Ting Ting ke depannya memang semakin melesat, ya. Semakin menanjak. Tetapi saya melihat ada tuntutan uang yang harus Ayu Ting Ting kejar. Ya. Ada tuntutan uang yang harus Ayu Ting Ting selesaikan dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya. Ya. Kalau saya bilang di sini tuntutan, ya, ini bisa berarti banyak hal, ya, bisa berarti banyak hal. Bisa jadi dari ayah, bisa jadi dari ibu, ya, bisa jadi dari keluarga yang lainnya, yang mengharuskan sosok Ayu Ting Ting menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga Ayu Ting Ting merasa bertanggung jawab terhadap mereka. Ya. Karir semakin melesat, karir semakin menanjak, ya, rezekinya bagus, uangnya bertambah, tetapi tekanan yang saya bilang ini juga semakin meningkat. Ya. Tuntutan untuk Ayu Ting Ting. Ya. Ada sosok selebritis yang dia semakin kaya, uangnya semakin banyak, ya, namun dia bisa menikmati sendiri, ya, dan bisa diatur bersama keluarganya. Tetapi di sini Ayu Ting Ting ada tuntutan, ada tekanan yang harus dia berikan uang tersebut terhadap keluarganya. Ya. Dan seperti yang kita ketahui, Ayu Ting Ting adalah single parents, ya, dia punya 1 anak, ya, anaknya perempuan. Dan sampai saat ini belum mempunyai suami, lalu dia harus mencari uangnya sendiri, ya, dan dia harus menghidupi anaknya sendiri dan kedua orang tuanya. Ya, tetapi selain itu ada tuntutan uang lainnya, ya, yang di sini yang saya lihat. Ya. Oke, di kartu berikutnya di Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles ini juga berhubungan dengan uang. Ya, kembali lagi uang dan uang. Saat ini saya melihat karir Ayu Ting Ting yang semakin melesat, ya, namanya semakin menanjak, tetapi tidak hanya karya atau prestasi yang dikejar Ayu Ting Ting. Di sini dia juga mengejar uang, ya. Uang yang dia cari, ya. Program banyak di mana-mana, ya. Job on air or off air di mana-mana, pastinya uang semakin masuk, ya. Katakanlah ada salah satu biduan selebritis, lalu dia sudah cukup punya uang, lalu dia mempersiapkan waktu untuk istirahat, apalagi dalam keadaan pandemi COVID seperti sekarang. Tetapi Ayu Ting Ting jor-joran, terus bekerja, mencari uang, terus mencari uang. Ada job di sini ambil, ada ini ambil, ada itu ambil, semuanya diambil. Itu yang saya lihat. Karena kebutuhan uang. Balik lagi ada tuntutan dan tekanan yang harus dia selesaikan dengan permasalahan uang di keluarganya. Ya. Oke. Selanjutnya di kartu Eight of Pentacle. Di kartu ke-6
ya. Eight of Pentacle di sini secara visual kita bisa melihat ada sosok manusia yang dia sedang memaku atau sedang bekerja atau sedang membuat lempengan emas. Ini sosok seseorang yang sedang bekerja mencari uang, menghasilkan uang. Ya. Perempuan single parent harus menghidupi anaknya sendiri. Lalu di sini saya melihat ternyata dia menjadi tumpukan ya, atau menjadi pundak ya untuk keluarganya, untuk orang tuanya yang sehubungan dengan uang. Ya. Saya lihat di sini berat kehidupan sosok Ayu Ting Ting ya, kehidupannya begitu sangat. Mungkin kita bisa melihat di layar kaca kehidupan Ayu Ting Ting selalu tertawa ya, dengan candaannya, dengan jokesnya ya, semakin kesini dia semakin lucu seperti komedian, selalu tertawa. Orang nonton dia pasti ketawa karena dia sering ngelawak atau komedian. Tetapi di sini saya melihat sebenarnya bebannya sangat berat. Dia menanggung beban yang sangat berat untuk keuangan. Dia harus menanggung anaknya, keluarganya, orang tuanya, ya, single parents. Ya. Oke. Tetapi di sini kesimpulannya saya melihat karir untuk Ayu Ting Ting ya tenang saja, kabar sangat baik. Semakin ke depan semakin melesat, semakin menanjak, semakin bagus. Ya. Untuk permasalahan uang, tekanan dan tuntutan ini bukan hal yang negatif, tetapi hal yang diharuskan. Ya. Karena ini berasal dari keluarga. Ya. Dan Ayu Ting Ting sangat menyayangi keluarganya. Oke? Nah, itu tadi ramalan Hatgumai tentang jodoh Ayu Ting Ting di masa depan. Apakah benar akan terjadi? Yuk kasih opini Besti sekalian di kolom komentar.